Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam sudah lewat pukul 9 ketika Tiara mematikan mesin motornya di depan rumah. Bahunya pegal seperti digantung seharian. Telapak kakinya nyeri tertahan sepatu kerja. Lampu ruang tamu menyala, tanda Raka sudah pulang lebih dulu, atau mungkin memang tidak pergi kemana-mana lagi hari ini. Ia menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu begitu masuk, dirinya belum benar-benar bisa beristirahat. Begitu pintu terbuka, suara televisi menyambut. Raka duduk selonjor di sofa, kaos rumahnya sedikit kusut. Di meja ada gelas kopi setengah habis dan bungkus gorengan. Raka menoleh sekilas. "Kamu lama," katanya. Nada datar tapi ada selipan nada menyalahkan. Tiara hanya mengangguk kecil. Ia menaruh tas kerja di kursi dan melepas sepatu. Keringat di tengkuknya belum kering. Dalam hati ia berharap Raka bertanya bagaimana harinya, atau setidaknya menawarkan minum. Harapan kecil yang belakangan jarang terwujud. "Aku capek. Meeting molor," jawabnya singkat. Raka meraih remote, mengecilkan volume TV. Gerakan itu membuat Tiara sedikit waspada. Ia hafal tanda-tandanya. Biasanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. "Tiara," Raka memulai, suaranya dibuat terdengar ringan. "Aku butuh uang lagi besok." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa pengantar, tanpa jeda. Tiara menatapnya pelan. Lelah di tubuhnya seperti berubah bentuk jadi tekanan di dada. "Buat?" tanyanya hati-hati. "Transport sama cetak berkas. Aku mau lamar ke perusahaan di pusat kota." Katanya lagi buka banyak posisi. Tiara mengangguk kecil, tapi alisnya tak bisa sepenuhnya rileks. Ini bukan pertama kali. Ia mencoba mengingat. Berapa kali bulan ini Raka mengatakan hal serupa? 3, 4. Setiap kali ada lamaran, selalu ada biaya. Tapi tak pernah ada kabar lanjutan. "Kemarin juga lamar, kan?" ucap Tiara pelan. Tidak menuduh, hanya memastikan. Raka langsung berubah posisi duduk. Bahunya menegang. "Ya namanya usaha, Tiara. Nggak semua langsung dipanggil." "Aku tahu," jawab Tiara cepat. Ia tidak ingin terdengar menghakimi. "Cuma, belum pernah ada panggilan sama sekali." Nada suaranya tetap lembut, tapi pertanyaan itu seperti memicu sesuatu. Raka mendesah keras. "Kamu pikir aku bohong?" Tiara terdiam. Ia tidak mengatakan itu. Namun reaksi Raka terlalu cepat, terlalu defensif untuk pertanyaan sederhana. Itu yang justru membuat pikirannya bergerak ke arah yang tak ingin ia tuju. "Aku cuma tanya," katanya lirih. Raka bangkit, mengambil ponselnya dari meja. "Kalau kamu keberatan bantu, bilang saja. Nggak usah muter-muter." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Bukan karena keras, tapi karena memutar kenyataan. Seolah Tiara yang tidak mendukung. Padahal selama ini semua kebutuhan rumah, listrik, cicilan, belanja, ia yang menanggung. Tiara menatap punggung Raka yang berjalan ke dapur. Ada rasa ingin membela diri, menyebut daftar pengeluaran yang tiap bulan ia tutup dari gajinya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang membuat perutnya terasa kosong. Perannya di rumah ini perlahan bergeser. Bukan lagi istri yang berbagi hidup, tapi seperti penopang agar semuanya tetap berdiri. Ia menuju kamar, mengganti pakaian kerja. Saat menatap cermin, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Bukan karena garis halus, tapi karena sorot mata yang terus berjaga. Dari luar kamar, suara Raka terdengar lagi, lebih netral. "Jadi besok bisa, kan? Aku butuh sekitar 500. Tiara menutup lemari pelan. 500.000 bukan angka kecil jika dikali berkali-kali.
Tapi menolak berarti memicu pertengkaran. Memberi berarti menunda kegelisahannya sendiri. Ia keluar kamar. Raka sudah duduk lagi. Matanya ke layar TV, seolah urusan itu sudah pasti beres. "Besok aku transfer," kata Tiara akhirnya. Raka mengangguk singkat tanpa menoleh. "Oke." Tidak ada terima kasih. Tidak ada tatapan lega. Hanya kepastian bahwa permintaannya dipenuhi. Tiara kembali duduk di tepi tempat tidur. Ia memegang ponselnya, membuka aplikasi mobile banking sekilas, lalu menutupnya lagi. Belum ditransfer. Tapi angka di tabungan sudah terbayang di kepalanya. Untuk pertama kalinya malam itu, muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Kalau semua ini benar untuk masa depan, kenapa aku merasa semakin sendirian menjalaninya? Ia tidak punya jawaban. Namun sebuah keputusan kecil tumbuh diam-diam. Besok ia akan mulai mencatat setiap uang yang keluar untuk Raka. Bukan untuk menagih. Hanya untuk tahu sejauh apa ia sudah memberi. Keputusan sederhana. Tapi di hatinya terasa seperti melangkah di lantai retak. Tiara mematikan lampu kamar lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya ingin istirahat. Tapi pikirannya baru saja terbangun. Tekanan di dadanya belum hilang, malah berubah bentuk menjadi kewaspadaan. Dan ia tahu, mulai malam ini, ia tidak lagi sepenuhnya tenang setiap kali Raka berkata, "Aku mau melamar kerja." Pagi itu Tiara datang ke kantor dengan mata sedikit berat. Ia tidur, tapi tidak benar-benar beristirahat. Angka-angka di aplikasi bank semalam masih terbayang di kepalanya. Berapa yang keluar, berapa yang tersisa, dan berapa lama ia bisa terus seperti ini. Keputusan kecilnya untuk mulai mencatat pengeluaran terasa sepele, tapi sejak bangun tidur, pikirannya seperti membawa buku tak terlihat yang terus menghitung. Di mejanya, laporan sudah menunggu. Tiara menenggelamkan diri dalam pekerjaan, berharap rutinitas bisa meredam gelisah. Namun jarum jam bergerak lebih cepat dari fokusnya. Tanpa sadar, ia kembali lembur, menyelesaikan revisi yang sebenarnya bisa ditunda. "Tiara." Suara itu membuatnya menoleh. Sari berdiri di samping mejanya sambil menyilangkan tangan. Wajahnya tidak galak, tapi jelas penuh penilaian yang lahir dari kepedulian. "Kamu lagi-lagi terakhir di ruangan," kata Sari. Tiara tersenyum tipis. "Biar besok nggak numpuk." Sari menarik kursi dan duduk tanpa diminta. Kebiasaan seorang sahabat yang sudah terlalu akrab untuk basa-basi. Ia melirik layar komputer Tiara, lalu ke kotak makan siang yang masih utuh. "Kamu bahkan belum makan malam." "Aku nggak lapar." Sari mendesah pelan. "Atau kepikiran?" Tiara tidak langsung menjawab. Ia tahu Sari bukan tipe yang bertanya tanpa alasan. Perempuan itu sudah beberapa kali melihat Tiara mentransfer uang di sela jam istirahat, atau menolak ajakan makan karena ingin hemat. "Aku cuma lagi banyak kebutuhan," jawab Tiara akhirnya. Sari memiringkan kepala. "Kebutuhan rumah, atau kebutuhan Raka?" Nama itu membuat Tiara refleks menatapnya. Ada dorongan untuk menutup pembicaraan, tapi Sari lebih dulu melanjutkan. "Tiara, aku ngomong ini bukan mau ikut campur. Tapi aku lihat sendiri kamu lembur hampir tiap hari. Gaji kamu habis buat rumah, kan?" Tiara mengangguk kecil. Itu fakta yang tidak perlu dibela. Dan Raka masih belum kerja. "Aku sudah cerita dia lagi cari," kata Tiara cepat. Nada suaranya naik sedikit tanpa ia sadari. "Nggak gampang dapat kerja sekarang." Sari tidak terpancing. "Aku tahu. Tapi usaha itu biasanya kelihatan hasilnya, walau kecil." Kalimat itu menggantung. Tiara merasa seperti sedang diuji, padahal ia sendiri belum punya jawaban pasti. "Dia tetap berusaha," kata Tiara lagi, kali ini lebih pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Dia kirim lamaran." Sari menatapnya beberapa detik. Bukan tatapan curiga, tapi hati-hati. "Kamu pernah lihat sendiri?" Pertanyaan sederhana itu membuat Tiara terdiam. Ia mencoba mengingat. Raka selalu bercerita, menunjukkan lowongan di ponsel,
menyebut nama perusahaan. Tapi Tiara memang jarang melihat prosesnya langsung. Raut wajahnya berubah tipis, dan Sari menangkapnya. "Aku cuma takut kamu dimanfaatkan," kata Sari lembut. "Kamu itu kerja keras. Jangan sampai ada orang yang nyaman hidup dari capekmu." Tiara ingin langsung menolak kalimat itu. Raka suaminya, bukan orang lain. Pernikahan bukan hitung-hitungan untung rugi. Ia ingin berkata begitu, tapi kata-kata itu terasa kurang kokoh di dalam dada. "Aku kenal dia," ujar Tiara akhirnya, pelan. "Raka nggak begitu." Namun bahkan di telinganya sendiri, kalimat itu terdengar seperti harapan, bukan keyakinan. Sari tidak melanjutkan. Ia hanya menepuk lengan Tiara singkat. "Aku cuma ingetin. Kamu pantas dibantu juga, bukan cuma membantu." Sepulang kerja, kalimat itu terus terngiang. "Kamu pantas dibantu juga." Di rumah, suasana lebih sunyi dari biasa. Raka duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Jempolnya bergerak cepat di layar. Wajahnya fokus. Ekspresi yang jarang Tiara lihat saat Raka bicara soal lamaran kerja. Tiara mendekat sambil membuka ikat rambutnya. "Lagi lihat lowongan?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Reaksi Raka terlalu cepat. Ia langsung mematikan layar dan membalik ponsel di pangkuannya. "Bukan," jawabnya singkat. "Grup teman." Tiara berhenti setengah langkah. Ada jeda kecil yang aneh. Biasanya Raka suka menunjukkan hal-hal sepele dari ponselnya. Video lucu, berita, apa saja. Tapi kali ini gerakannya seperti menutup pintu. "Oh," kata Tiara pelan. Ia berjalan ke dapur, mengambil minum. Dari pantulan kaca lemari, ia bisa melihat Raka menyalakan ponselnya lagi setelah ia menjauh. Layar itu kembali terang. Jempolnya kembali sibuk. Dada Tiara tidak dipenuhi marah. Yang muncul justru sesuatu yang lebih mengganggu. Curiga yang belum punya bentuk. Seperti bayangan di sudut mata yang tak bisa ditatap langsung. Ia kembali ke ruang tamu. Begitu ia duduk di sampingnya, Raka mengunci ponsel dan meletakkannya jauh dari jangkauan. Terlalu rapi untuk kebetulan. Tiara tidak bertanya. Ia hanya mengangguk kecil pada dirinya sendiri, seolah menyimpan catatan mental baru. Malam itu, saat Raka sudah tidur lebih dulu, Tiara membuka ponselnya sendiri. Ia membuat catatan baru, bukan hanya soal uang, tapi juga hal-hal kecil yang terasa janggal. Tanggal, permintaan uang, cerita lamaran. Dan sekarang, cara Raka memegang ponselnya. Jarumnya mulai bergerak bukan lagi karena lelah, tapi karena ingin tahu. Keputusan kecil lain lahir diam-diam. Ia tidak akan bertanya dulu. Ia akan mengamati. Risikonya sederhana tapi menakutkan. Kalau dugaannya benar, hidupnya mungkin tidak lagi sama. Tiara mematikan layar ponsel. Di kamar yang gelap, ia menyadari satu hal baru tentang dirinya. Kepercayaan yang dulu ia berikan tanpa syarat, kini mulai ia jaga jaraknya. Catatan di ponsel Tiara kini bertambah satu halaman. Bukan hanya angka, tapi potongan kejadian, tanggal Raka meminta uang, alasan yang diberikan, dan hal-hal kecil yang terasa janggal. Ia tidak pernah membayangkan pernikahannya akan sampai pada tahap perlu dicatat seperti laporan keuangan. Pagi itu, ia menatap daftar itu sebentar sebelum berangkat kerja. Bukan untuk mencari bukti, melainkan untuk menenangkan diri, bahwa perasaannya punya dasar, bukan sekadar curiga. Namun ketenangan itu tipis. Siang hari, Bu Rini menelepon. Nama, Ibu, di layar selalu membawa campuran rasa hangat dan tegang. Bu Rini menyayanginya, tapi juga tipe ibu yang jarang memutar kata. "Kamu sibuk, Ti?" Suara Bu Rini terdengar lembut tapi langsung ke inti. "Lagi istirahat, Bu." Ibu cuma mau tanya, "Kamu sehat?" Tiara tersenyum kecil. Pertanyaan itu jarang benar-benar soal kesehatan. "Sehat." Ibu kepikiran. "Kemarin kamu kirim uang buat bantu listrik rumah ibu lagi. Padahal ibu tahu kamu yang tanggung rumahmu juga."
Tiara menahan napas. Ia lupa ibunya pasti menghitung dari kebiasaan. Itu nggak apa-apa, Bu. Bu Rini diam sebentar, lalu berkata pelan. Tiara, suami itu bukan tamu di rumah. Menantu ibu harusnya ikut pikul tanggung jawab. Nada itu tidak tajam, tapi jelas. Bukan menghakimi, lebih seperti orang tua yang tak tega melihat anaknya terlalu berat menanggung sendiri. Tiara menatap meja kantin tanpa benar-benar melihat. Raka lagi usaha cari kerja. Ibu nggak bilang dia jahat, lanjut Bu Rini hati-hati. Tapi laki-laki yang nyaman ditopang istri lama-lama lupa cara berdiri. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Tiara duga. Bukan karena keras, tapi karena bagian dalam dirinya diam-diam takut itu benar. Tiara ingin membela Raka seperti biasa. Ia sudah hafal kalimatnya. Situasi sulit, belum dapat kesempatan, butuh waktu. Tapi hari ini, kata-kata itu terasa seperti baju lama yang mulai sempit. Aku masih bisa tanggung, Bu, katanya akhirnya. Ibu tahu kamu bisa. Ibu cuma takut kamu sendirian di dalam pernikahanmu sendiri. Tiara tidak menjawab. Setelah telepon ditutup, kalimat itu tertinggal seperti gema. Sendirian di dalam pernikahan. Sore harinya, Tiara pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sedikit makanan dari luar, niatnya agar malam terasa ringan. Ia tidak ingin rumah hanya diisi urusan uang dan lamaran kerja. Raka ada di ruang tamu, menonton TV. Wajahnya biasa saja, sampai Tiara menyebut, "Ibu tadi telepon." Raka menoleh. "Ngapain?" "Cuma nanya kabar." Tiara mengatakan itu dengan santai. Ia tidak menceritakan isi percakapan. Namun entah bagaimana, Raka menatapnya lebih lama. "Ibumu bahas aku?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Tiara sedikit kaget. "Enggak, cuma soal rumah." Raka tertawa pendek tanpa senyum. Biasanya orang tua kalau nanya rumah tangga anaknya, ujungnya bahas suami. Tiara merasakan ketegangan merayap. Ia memilih menjawab netral. "Ibu cuma khawatir aku capek kerja." "Terus kamu cerita apa?" Nada Raka mulai berubah. "Aku nggak cerita apa-apa." Raka mengecilkan volume TV. "Tiara, aku nggak suka kalau urusan rumah dibawa keluar." "Aku nggak bawa keluar," jawab Tiara, kini sedikit bertahan. "Ibu cuma lihat aku sering bantu biaya." "Jadi kamu ngeluh ke ibumu?" Tiara menatapnya. Kaget. "Aku nggak ngeluh." "Tapi ibumu jadi mikir aku nggak tanggung jawab, kan?" Raka berdiri. "Enak ya, aku yang disudutkan." Ada rasa panas di dada Tiara, tapi bukan marah, lebih kecampuran lelah dan tidak dimengerti. Ia tidak pernah berniat menjatuhkan Raka di mata siapapun. Selama ini justru ia yang menutup-nutupi. "Aku nggak pernah bilang kamu begitu," katanya pelan. "Tapi kamu bikin orang mikir begitu." Kalimat itu membuat Tiara diam. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Bahkan tanpa ia bicara, kenyataan tetap terlihat orang lain. Raka berjalan ke kamar dengan wajah kesal. Pembicaraan selesai sepihak. Tiara berdiri di ruang tamu, memegang kantong makanan yang tiba-tiba terasa berat. Niat membuat malam hangat berubah jadi suasana dingin. Di kepalanya, dua suara bertabrakan. Satu ingin menjaga Raka dari penilaian orang. Satu lagi bertanya kenapa ia harus terus melindungi seseorang yang bahkan tidak mau terlihat salah. Malam itu, saat Raka sudah di kamar, Tiara duduk sendiri di meja makan. Ia membuka ponselnya, melihat catatan yang ia buat 2 hari terakhir. Untuk pertama kalinya, ia menambahkan satu jenis catatan baru. Hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Bukan bukti, bukan tuduhan. Hanya hal-hal yang melukai harga dirinya. Setelah menulis, Tiara menatap layar lama. Lalu ia membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Ia akan berhenti bercerita pada siapapun tentang Raka. Bukan untuk melindunginya, tapi untuk melihat sendiri sejujur apa kenyataan di rumahnya. Jika rumah ini bermasalah,
Ia ingin melihatnya tanpa suara orang lain. Ia mengunci ponsel, tapi hatinya justru terbuka pada kemungkinan yang lebih menakutkan. Bagaimana jika ibunya benar? Pertanyaan itu menemani Tiara sampai lampu kamar dimatikan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya lelah bekerja, tapi lelah menjaga citra pernikahannya sendiri. Pagi itu Tiara berangkat kerja dengan kepala penuh, bukan karena tugas kantor, tapi karena pikirannya sendiri. Keputusan semalam untuk berhenti bercerita pada siapapun tentang Raka membuatnya merasa lebih tenang sekaligus lebih sepi. Ia seperti menarik diri ke dalam, menjadi saksi bagi rumah tangganya sendiri. Di meja kerjanya, ia menyalakan komputer lebih awal dari biasanya. Ia ingin menenggelamkan diri dalam angka dan laporan, sesuatu yang jelas hasilnya jika dikerjakan dengan benar. Tidak seperti hubungan yang terus ia rawat tapi arahnya kabur. Menjelang siang, Pak Damar memanggilnya ke ruangannya. "Tiara, ada waktu sebentar." Suaranya tenang seperti biasa. Pak Damar dikenal di kantor sebagai atasan yang jarang memuji berlebihan, tapi selalu memperhatikan. Tiara menghargainya karena ia menilai dari kerja, bukan kedekatan. Tiara masuk dan duduk rapi. "Ada revisi, Pak." "Bukan." Pak Damar membuka map di depannya. "Ada proyek klien baru. Deadline ketat. Butuh orang yang teliti. Saya pilih kamu." Tiara sedikit terkejut. "Saya, Pak." "Kamu paling konsisten. Lemburmu bukan cuma lama, tapi rapi hasilnya." Kalimat itu sederhana, tapi membuat Tiara merasa dilihat sebagai individu, bukan sekadar penopang. Perasaan yang jarang ia dapatkan di rumah. "Proyek ini di luar tugas rutin, jadi ada bonus khusus," lanjut Pak Damar. Ia menyebut angka yang membuat Tiara spontan mengangkat kepala. Angka itu cukup besar, bisa menutup cicilan 3 bulan sekaligus. "Tapi konsekuensinya kamu mungkin lebih sibuk," tambahnya. "Saya nggak mau memaksa. Kalau keberatan, bilang." Tiara tidak langsung menjawab. Di kepalanya terlintas wajah lelahnya sendiri, lalu catatan keuangan di ponsel, lalu rumah yang seluruh biayanya ia tanggung. "Aku ambil, Pak," katanya akhirnya. Pak Damar mengangguk puas. "Saya tahu kamu bisa." Keluar dari ruangan itu, langkah Tiara terasa lebih ringan. Bukan karena uangnya, tapi karena untuk pertama kali dalam beberapa waktu, ada sesuatu yang ia lakukan untuk kemajuan dirinya, bukan sekadar menutup kebutuhan. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Sore harinya, di rumah, ia menceritakan kabar itu pada Raka. Bukan untuk pamer, hanya berbagi seperti pasangan. "Aku dapat proyek tambahan. Kalau selesai, ada bonus," katanya sambil membuka tas. Raka yang tadinya rebahan langsung duduk. "Bonus? Berapa?" Tiara menyebutkan kisaran tanpa detail. Ia masih menganggap itu kabar bersama. Mata Raka berubah cepat, bukan bangga, tapi seperti menghitung. "Cairnya kapan?" tanya Raka. "Kalau proyek selesai, mungkin sebulan lagi." Raka mengangguk-angguk pelan. Lalu, seperti biasa, kalimat berikutnya datang tanpa jembatan. "Berarti sekarang kamu bisa pinjamin dulu, kan?" Tiara berhenti mengeluarkan barang dari tas. "Pinjam apa?" "Ya buat aku. Ada lowongan yang minta biaya pelatihan. Lumayan mahal, tapi katanya peluang masuk besar." Kata lagi tidak diucapkan, tapi terasa. Tiara menatap Raka. Biasanya ia langsung memikirkan cara membantu. Tapi kali ini, pikirannya justru mundur satu langkah, mengamati. "Aku belum terima bonusnya, Rak. Tapi nanti dapat." Nada Raka ringan, seolah itu jaminan. "Itu kalau proyeknya selesai." "Kamu pasti bisa selesai. Kamu kan andalan kantor." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi rasanya lebih seperti jaminan bagi kepentingannya sendiri. Ada sesuatu yang bergeser di dalam diri Tiara. Bukan marah, bukan curiga, lebih seperti kesadaran kecil yang mulai menyusun pola.
Setiap kabar baik darinya selalu berujung kebutuhan Raka. Setiap tambahan usahanya selalu menjadi ruang tambahan untuk diminta. "Kamu butuh berapa?" tanya Tiara pelan. Raka menyebut angka yang membuat Tiara diam 2 detik lebih lama dari biasa. Jumlah itu hampir setengah bonus yang bahkan belum ia terima. "Cepat." "Ya." Kesempatannya nggak nunggu, tambah Raka. Tiara mengangguk kecil. Tapi kali ini anggukan itu tidak otomatis. Ada jarak antara kepalanya dan hatinya. Malam itu, saat Raka sudah tidur, Tiara membuka catatan di ponselnya. Ia menambahkan entry baru. Permintaan uang dikaitkan dengan bonus. Ia menatap daftar itu lama. Polanya mulai terlihat, dan itu membuat dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, muncul kalimat jujur di dalam pikirannya. Ini bukan tentang membantu pasangan. Ini tentang terus diminta. Perbedaan itu kecil di kata, tapi besar dirasa. Jarinya melayang di atas layar. Lalu ia membuat keputusan kecil yang terasa asing bagi dirinya sendiri. Ia tidak akan langsung memberi besok. Ia akan menunda dengan alasan perlu mengatur keuangan. Risikonya jelas. Raka bisa kesal. Tapi jika ia terus menuruti, ia takut kehilangan sesuatu yang lebih mahal, rasa dihargai. Tiara mengunci ponselnya. Di kamar yang gelap, ia menyadari satu hal baru lagi. Lelahnya kini bukan karena bekerja terlalu keras, tapi karena mulai melihat kenyataan yang tak lagi bisa ia bungkus sebagai pengertian. Dan besok, untuk pertama kalinya, ia akan mencoba berkata tidak, atau setidaknya, tidak sekarang. Pagi itu Tiara bangun dengan keputusan yang masih terasa asing di lidahnya. Menunda memberi uang pada Raka. Bukan menolak, hanya menunda. Semalam ia mengulang kalimat itu di kepalanya berkali-kali, seperti latihan sebelum ujian. Di dapur, Raka sudah lebih dulu duduk sambil memainkan ponsel. Tiara menyiapkan sarapan sederhana. Pikirannya menyusun kata. "Soal uang pelatihan itu," ucap Tiara pelan tanpa menoleh. "Aku perlu atur dulu. Bulan ini pengeluaran banyak." Kalimat itu keluar lebih hati-hati dari yang ia rencanakan. Raka mengangkat kepala. Ada jeda 1 detik yang terasa panjang. "Maksudnya belum bisa?" "Bisa, tapi nggak sekarang. Aku nggak mau keuangan kita goyang." Raka tidak langsung marah. Ia hanya mengangguk tipis. Tapi wajahnya menutup. "Ya sudah." Reaksi yang terlalu mudah justru membuat Tiara tidak tenang. Biasanya Raka akan membujuk atau menekan pelan. Kali ini ia diam, dan diamnya terasa seperti sesuatu yang disimpan. Tiara berangkat kerja dengan perasaan campur aduk, lega karena berhasil menunda, tapi juga gelisah menunggu dampaknya. Hari itu kantor padat. Tiara mencoba fokus pada proyek tambahan dari Pak Damar. Setiap angka di layar menjadi cara melarikan diri dari pikirannya sendiri. Namun menjelang sore, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor yang ia kenal sebagai tetangganya. "Andi, Mbak Tiara, nanti kalau pulang saya mau ngomong sebentar ya. Kalau nggak keberatan." Tiara membaca pesan itu 2 kali. Andi bukan tipe orang yang mengirim pesan tanpa alasan. Ia tinggal 2 rumah dari Tiara, sering membantu hal kecil, mengangkat galon, menerima paket saat Tiara lembur. Sikapnya sopan dan cenderung menjaga jarak. Tiara membalas singkat, "Baik, Mas." Sepulang kerja, langit sudah mulai gelap. Saat Tiara memarkir motor, Andi terlihat di depan rumahnya sendiri, seperti menunggu tapi pura-pura menyapu halaman. "Mas Andi," panggil Tiara. Andi menoleh cepat, lalu mendekat dengan langkah ragu. Ekspresinya membuat Tiara langsung waspada. "Ada apa, Mas?" Andi menggaruk tengkuknya. "Saya bingung mau ngomongnya, Mbak. Takut salah." Tiara merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Ngomong saja." Andi menurunkan suara. "Tadi siang saya pulang lebih awal. Pas lewat depan rumah Mbak, saya lihat Mas Raka turun dari mobil." Tiara masih bisa mengangguk. Itu belum aneh. Tapi, yang nyetir perempuan, Mbak. Kalimat itu jatuh pelan tapi berat.
Tiara tidak langsung bereaksi. Otaknya seperti menunda memproses. Perempuan? Ulangnya pelan. Andi cepat menambahkan. Saya nggak mau suzon. Bisa saja saudara, teman, atau apa. Saya cuma merasa Mbak perlu tahu. Nada suaranya bukan gosip. Lebih seperti orang yang takut menyimpan informasi sendirian. Itu yang membuatnya terasa jujur. Mereka kelihatan dekat? Tanya Tiara. Dan ia sadar pertanyaan itu keluar sebelum ia sempat menahan. Andi ragu. Saya cuma lihat Mas Raka turun. Terus dia sempat senyum dan bilang makasih ke perempuan itu. Mobilnya nggak lama. Langsung pergi. Detail kecil itu justru paling menusuk. Tiara memaksakan senyum tipis. Oh, mungkin teman. Iya, bisa jadi, kata Andi cepat, seolah ingin mengurangi beban. Saya cuma nggak enak kalau Mbak tahu dari orang lain. Tiara mengangguk. Terima kasih sudah bilang. Andi terlihat lega, lalu mundur. Maaf kalau saya salah. Tiara masuk rumah dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Kepalanya tidak langsung dipenuhi tuduhan, justru dipenuhi penyangkalan yang berusaha cepat. Teman, saudara, mungkin urusan kerja. Namun satu bagian kecil di dalam dirinya berbisik. Kenapa Raka tidak pernah cerita? Di dalam, Raka sedang duduk seperti biasa. Wajahnya tenang. Kamu pulang cepat? Tanya Tiara, berusaha terdengar normal. Iya. Habis dari luar. Dari mana? Ketemu teman. Bahas lowongan. Jawaban itu rapi. Terlalu rapi untuk pertanyaan spontan. Tiara mengangguk kecil. Ia tidak menyebut soal mobil. Tidak menyebut perempuan. Ia hanya memperhatikan cara Raka menjawab tanpa detail. Cara matanya kembali ke layar ponsel. Malam itu, di kamar, Tiara membuka catatannya lagi. Jarinya lama di atas layar sebelum menulis. Diantar perempuan. Tidak cerita. Setelah itu ia berhenti. Dadanya terasa tidak nyaman, seperti mengenakan baju yang salah ukuran. Ia belum siap menuduh. Menuduh berarti siap menerima jawaban, dan ia belum tahu apakah dirinya siap. Namun satu keputusan kecil lahir lagi, lebih berani dari sebelumnya. Mulai besok, ia akan lebih peka pada waktu Raka pergi dan pulang. Bukan mengawasi, katanya pada diri sendiri. Hanya memperhatikan. Tiara mematikan lampu. Dalam gelap, pikirannya tidak lagi sekadar curiga. Ia mulai berjaga. Dan ia tahu, sejak Andi bicara tadi, rumah ini tidak lagi terasa sepenuhnya pasti. Sejak percakapan dengan Andi 2 hari lalu, Tiara merasa seperti berjalan di rumahnya sendiri dengan langkah yang lebih pelan. Bukan karena takut, tapi karena ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia biarkan lewat. Jam pulang Raka. Nada suaranya saat menjawab. Seberapa cepat ia mengganti topik. Tiara tidak bertanya lebih banyak. Ia menepati keputusannya. Mengamati dulu. Sore itu ia pulang sedikit lebih awal karena rapat klien dibatalkan. Rumah masih sepi. Raka belum ada. Tiara menggunakan waktu itu untuk mencuci pakaian. Rutinitas sederhana yang biasanya membuat pikirannya ringan. Ia mengangkat keranjang cucian dari kamar. Kemeja Raka yang dipakai kemarin ikut terlipat di sana. Saat memeriksa saku sebelum memasukkan ke mesin cuci, jarinya menyentuh kertas tebal. Tiara menariknya keluar. Stroke. Ia berniat langsung membuang, mengira hanya belanja kecil. Namun angka di bagian bawah membuat matanya berhenti. Totalnya besar. Terlalu besar untuk makan biasa. Nama restorannya dikenal sebagai tempat makan mahal di pusat kota. Tempat yang bahkan Tiara datangi hanya saat ada acara kantor. Tanggalnya kemarin. Hari yang sama saat Raka mengatakan ia tidak punya uang bahkan untuk ongkos melamar. Jantung Tiara berdetak pelan tapi berat. Bukan meledak, bukan panik. Lebih seperti sesuatu yang tenggelam perlahan di dada. Ia membaca daftar pesanan. 2 menu utama. Minuman non-alkohol mahal. Dessert.
Untuk 2 orang. Pintu depan berbunyi. Tiara refleks melipat struk itu di telapak tangannya. Raka masuk sambil mengibaskan sandal. "Kamu sudah pulang?" tanyanya. Terdengar biasa. "Iya," jawab Tiara. Ia tidak langsung menunjukkan struk itu. Ada dorongan untuk melihat dulu bagaimana Raka bersikap. Ia sendiri terkejut dengan ketenangannya. Raka menuju dapur mengambil minum. Tiara mengikuti, membawa ke meja itu. "Kemarin kamu keluar, ya?" tanya Tiara ringan. Raka mengangguk. "Ketemu teman lama." "Teman lama." Kata itu datang begitu saja. "Yang soal lowongan?" lanjut Tiara. "Iya. Dia kerja di perusahaan yang lagi buka posisi. Makanya aku temuin." Tiara mengeluarkan struk dari tangannya dan meletakkannya di meja. Tanpa kata. Hanya kertas kecil di antara mereka. Raka melirik. Wajahnya berubah sepersekian detik. Cepat, tapi terlihat. "Itu nemu di saku kamu," kata Tiara pelan. Raka mengambil struk itu. "Oh, ini." Nada suaranya dipaksakan santai. "Aku traktir dia. Anggap investasi relasi." Tiara menatapnya. "Kamu bilang lagi nggak pegang uang." "Ya pakai tabungan lama," jawab Raka cepat. "Masa mau ketemu orang bawa muka susah? Nanti kesannya nggak serius." Alasan itu tidak sepenuhnya mustahil. Justru itu yang membuatnya sulit dibantah. Masuk akal di permukaan. Namun Tiara merasakan sesuatu yang lain. Bukan di kata-kata, tapi di jarak antara cerita dan kenyataan. Jika itu penting, kenapa tidak diceritakan? Kenapa justru meminta uang di waktu yang sama? "Dia yang nawarin peluang kerja?" tanya Tiara lagi. "Iya." "Namanya siapa?" Raka terdiam setengah detik. "Bima." Nama itu datang sedikit terlambat. Tiara mengangguk kecil. Ia tidak menekan lebih jauh. Tidak bertanya perusahaan apa, posisi apa. Ia hanya menyimpan. Dalam dirinya, ada 2 pilihan. Mendorong percakapan sampai retak. Atau mundur 1 langkah dan melihat lebih jelas. Ia memilih mundur. "Oke," katanya singkat. Raka terlihat lega. Terlalu lega untuk seseorang yang tidak merasa dituduh. Malam itu berjalan biasa. Makan malam, televisi, percakapan ringan. Raka bahkan bercerita soal rencana melamar lagi besok. Tiara mendengarkan, tapi kali ini seperti mendengar radio di ruangan lain. Suara ada, tapi tidak masuk. Di kamar, saat Raka mandi, Tiara membuka ponselnya. Catatannya bertambah. Struk restoran mahal. Alasan, teman lama, Bima. Waktu bersamaan bilang tidak punya uang. Ia menatap tulisan itu lama. Polanya belum lengkap, tapi titik-titiknya mulai terhubung. Yang membuatnya paling tidak nyaman bukan kemungkinan Raka bertemu orang lain, melainkan kemudahan Raka menyusun cerita. Apakah ia terlalu curiga? Atau selama ini terlalu percaya? Tiara mengunci ponselnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan suara air dari kamar mandi. Suara itu biasanya menenangkan. Malam ini terasa seperti jarak. Keputusan kecil lain lahir, lebih sunyi dari sebelumnya. Ia akan berhenti memberi informasi tentang jadwal kerjanya pada Raka. Bukan untuk berbohong. Hanya agar tidak semua geraknya bisa diprediksi. Risikonya sederhana tapi jelas. Jika Raka menyadari perubahan itu, ia mungkin curiga balik. Namun untuk pertama kalinya, Tiara merasa menjaga dirinya sendiri bukanlah bentuk pengkhianatan. Lampu dimatikan. Di kegelapan, Tiara tidak menangis. Ia hanya terjaga lebih lama, memikirkan satu hal baru. Kejujuran tidak selalu hilang dalam bentuk kebohongan besar. Kadang hilang dalam cerita-cerita kecil yang terlalu rapi. Sejak memutuskan tidak lagi memberitahu jadwalnya pada Raka, hari-hari Tiara berjalan dengan kewaspadaan yang sunyi. Ia tetap memasak, tetap berbincang seperlunya, tetap menjalankan rumah seperti biasa. Dari luar,
Tidak ada yang berubah. Dari dalam, ia seperti menonton hidupnya sendiri dari jarak 1 langkah. Catatan di ponselnya bertambah, tapi hatinya justru lebih tenang daripada saat ia masih menutup mata. Kecurigaan yang diberi bentuk terasa lebih ringan daripada kegelisahan tanpa nama. Siang itu, Tiara sedang menatap layar laptop ketika Sari mendekat. Tidak seperti biasanya yang langsung duduk dan bercanda. Kali ini langkah Sari pelan. Wajahnya serius, tapi menahan sesuatu. Tiara, panggilnya pelan. Tiara menoleh. Kenapa? Sari tidak langsung bicara. Ia hanya memberi isyarat kecil ke arah pantry. Temenin aku ambil minum. Yuk. Ajakan itu terasa seperti alasan. Tiara menurut. Di pantry yang lebih sepi, Sari menuangkan air ke gelasnya tapi tidak meminumnya. Jemarinya justru sibuk memutar tutup botol. Aku mau ngomong sesuatu, katanya akhirnya. Dan aku mikir lama sebelum ngomong. Nada itu membuat perut Tiara mengencang. Ia tidak panik, tapi tubuhnya bersiap menerima sesuatu yang tidak nyaman. Kalau ini bikin kamu marah, kamu boleh bilang, lanjut Sari. Tapi aku nggak mau kamu tahu dari orang lain. Tiara mengangguk pelan. Ngomong saja. Sari menarik napas. Kemarin sore aku ketemu klien di kafe dekat kantor lama aku. Tiara menunggu. Aku lihat Raka di sana. Nama itu membuat dunia di sekitar Tiara seperti mengecil. Namun wajahnya tetap tenang. Dia bilang mau kemana? Tanya Tiara. Aku nggak ketemu dia langsung, kata Sari hati-hati. Aku cuma lihat, dia duduk sama perempuan. Tiara diam. Sari melanjutkan dengan suara lebih rendah, seolah takut melukai. Mereka kelihatan akrab. Bukan cuma ngobrol. Perempuannya pegang lengan Raka waktu ketawa. Raka juga. Nggak jaga jarak. Kata-kata itu tidak keras. Justru kelembutannya yang membuatnya terasa nyata. Perempuannya siapa? Tanya Tiara pelan. Aku dengar pelayan manggil namanya Lila. Nama itu asing. Dan karena asing, justru terasa mengganggu. Sari cepat menambahkan. Aku bisa saja salah paham. Makanya aku nggak langsung cerita kemarin. Aku pikir mungkin saudara. Atau teman lama. Tiara menatap lantai sebentar. Bayangan struk restoran, cerita, teman lama, dan mobil yang dilihat Andi muncul bergantian di kepalanya. Potongan-potongan itu seperti mulai mencari tempatnya sendiri. Kamu yakin itu Raka? Tanya Tiara. Sari mengangguk pelan. Aku kenal wajah suami sahabatku sendiri. Tiara mengeluarkan napas panjang, tapi tidak gemetar. Justru ketenangannya sendiri terasa asing. Aku nggak mau kamu hancur karena cerita ini, kata Sari. Kalau kamu mau, anggap saja aku nggak bilang. Tiara menggeleng pelan. Enggak, aku lebih baik tahu. Dan ia menyadari kalimat itu benar. Hancur karena kenyataan lebih jujur daripada tenang karena dibohongi. Sari menatapnya khawatir. Kamu nggak apa-apa. Tiara mencari jawabannya sendiri. Yang ia rasakan bukan ledakan emosi, melainkan pukulan pelan yang tepat di titik rapuh. Sakitnya ada, tapi tertahan. Aku belum tahu harus merasa apa, katanya jujur. Sari menyentuh lengannya sebentar. Kalau butuh temani ngomong atau apapun, aku ada. Tiara mengangguk. Ia berterima kasih tanpa kata. Sisa jam kerja berjalan seperti kabut. Tiara menyelesaikan tugas, menjawab email, menghadiri rapat. Tubuhnya bekerja, pikirannya mengulang satu hal. Lila. Malamnya di rumah, Raka tampak biasa, bahkan sedikit ceria. Ia bercerita soal lowongan yang katanya menjanjikan. Tiara mendengarkan dengan wajah netral. Ia memperhatikan cara Raka tersenyum pada ponselnya. Cara ia membalas pesan cepat lalu mengunci layar. Dulu Tiara akan menepis semua kecurigaan demi ketenangan. Sekarang, ketenangan palsu terasa lebih menakutkan. Ia tidak menyebut nama Lila. Tidak menyebut kafe. Tidak menuduh.
Karena tiba-tiba ia sadar. Menuduh sekarang hanya akan membuat Raka lebih rapi menyembunyikan. Di kamar, setelah Raka tertidur, Tiara membuka catatannya. Ia menulis satu baris baru. Nama. Lila. Terlihat mesra. Info Sari. Tangannya berhenti di layar. Air mata tidak jatuh. Yang ada hanya rasa dingin di dada. Dingin karena kepercayaan mulai retak, tapi belum runtuh. Lalu sebuah keputusan muncul. Bukan dari marah, tapi dari kebutuhan akan kepastian. Ia akan memastikan sendiri. Bukan bertanya. Bukan memeriksa ponsel diam-diam. Tapi melihat dengan matanya sendiri. Risikonya jelas. Kalau benar, hidupnya berubah. Kalau salah, ia melukai orang yang ia nikahi. Namun hidup dalam dugaan terasa lebih menyiksa. Tiara mengunci ponselnya dan mematikan lampu. Di kegelapan, ia membuat rencana kecil dalam diam. Mulai besok, ia akan memperhatikan kemana Raka pergi dan kapan. Bukan sebagai istri yang curiga, tapi sebagai seseorang yang ingin jujur pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Tiara tidak berdoa agar dugaannya salah. Ia hanya berdoa agar dirinya cukup kuat menerima jawabannya. Malam setelah berbicara dengan Sari, Tiara tidak banyak tidur. Ia tidak menangis, tidak juga menatap langit-langit lama seperti di drama-drama yang sering ia tonton. Ia hanya diam, membiarkan pikirannya menyusun rencana kecil yang terasa asing bagi dirinya sendiri. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri, bukan untuk mencari salah, tapi untuk menghentikan duga. Kesempatan datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu Raka terlihat lebih rapi dari biasanya. Kemeja disetrika, rambut disisir lebih teliti. Bahkan ia menyemprotkan parfum yang jarang dipakai jika hanya melamar kerja. Mau kemana? Tanya Tiara sambil menyiapkan kopi. Ketemu orang soal lowongan. Di daerah kota lama. Jawab Raka ringan. Tiara mengangguk. Ia tidak bertanya detail. Tidak perlu. Justru sikap biasanya membuat Raka tidak curiga. Setelah Raka berangkat, Tiara menunggu 10 menit. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia sadar ia sedang melewati batas yang dulu ia anggap tidak pantas. Ia mengambil tas, keluar rumah, lalu memesan ojek online. Ia sudah tahu arah kota lama dari cerita Raka sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Tiara berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya untuk memastikan. Setelah itu ia akan berhenti curiga. Apapun hasilnya. Namun di dalam dadanya, ada rasa yang tidak mau disebut. Takut. Bukan takut Raka berbohong. Tapi takut kalau benar. Motor berhenti di dekat deretan kafe dan ruko. Tiara turun, pura-pura melihat ponsel. Matanya menyapu sekitar dengan hati-hati. Dan ia melihatnya. Raka. Ia berdiri di depan sebuah kafe. Tidak sendirian. Di depannya ada seorang perempuan berambut panjang. Berpakaian rapi tapi santai. Perempuan itu tersenyum lebar saat berbicara. Tubuhnya condong ke arah Raka dengan kenyamanan yang tidak canggung. Tiara tidak perlu diberitahu siapa. Hatinya lah yang mengenali lebih dulu. Lila. Tiara tidak mendekat. Ia memilih berdiri di seberang jalan, setengah terlindung oleh tiang papan iklan. Jaraknya cukup untuk melihat, cukup untuk mendengar potongan suara saat kendaraan lewat tidak terlalu ramai. Raka dan Lila masuk ke kafe. Tiara mengikuti beberapa menit kemudian. Ia memilih duduk di sudut jauh, membelakangi sebagian ruangan, hanya sesekali menoleh lewat pantulan kaca. Mereka duduk berhadapan. Lila berbicara lebih banyak. Tangannya beberapa kali menyentuh lengan Raka. Dan Raka tidak menolak. Bahkan tersenyum. Setiap senyum itu seperti jarum kecil di dada Tiara. Ia mencoba tetap rasional. Mungkin ini urusan kerja. Mungkin memang teman dekat. Lalu suara Lila terdengar lebih jelas ketika pelayan meletakkan minuman di meja mereka. Kalau kamu sudah lepas, kita bisa tenang. Aku capek sembunyi-sembunyi terus. Tiara menegang.
Raka menjawab lebih pelan. Tidak terdengar jelas. Lila tertawa kecil, lalu berkata dengan nada manja yang terlalu akrab untuk sekadar teman. Ya kan kamu calon masa depan aku. Kalimat itu sederhana. Tidak diteriakkan. Tidak dramatis. Tapi dunia Tiara seperti berhenti sepersekian detik. Calon masa depan. Bukan rekan kerja. Bukan teman lama. Posisi Tiara di ruangan itu tiba-tiba terasa salah. Seperti ia tamu di cerita orang lain yang tanpa sadar memasuki rumahnya. Tangannya mulai dingin. Ia menggenggam tasnya kuat-kuat. Ada dorongan untuk bangkit, menghampiri, menumpahkan semua pertanyaan yang selama ini ia tahan. Namun tubuhnya tidak bergerak. Yang muncul justru rasa lain. Takut. Takut jika konfrontasi sekarang membuat semuanya nyata. Takut jika setelah ini tidak ada lagi kata, mungkin. Tiara berdiri perlahan, keluar tanpa menoleh lagi. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak. Satu kalimat itu sudah cukup mengubah banyak hal. Di luar, udara terasa lebih panas dari biasanya. Ia memesan ojek dengan jari sedikit gemetar. Driver sempat bertanya apakah ia baik-baik saja. Tiara hanya mengangguk. Sepanjang perjalanan pulang, dua emosi bertabrakan di dalam dirinya. Marah, karena dikhianati, karena dibohongi, karena diposisikan bodoh. Takut, karena meski sakit, ia belum siap kehilangan pernikahannya begitu saja. Ia membenci bagian dirinya yang masih takut kehilangan. Di rumah, Tiara langsung ke kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding. Tidak ada air mata. Hanya tangan yang masih gemetar. Ia membuka ponsel, menulis di catatan. Aku melihat sendiri. Lila menyebutnya calon masa depan. Setelah itu ia berhenti. Kata-kata berikutnya tidak datang. Keputusan kecil lahir dalam sunyi, lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak akan mengungkapkan apapun dulu. Ia ingin tahu sejauh mana Raka akan pergi dalam kebohongannya. Risikonya jelas. Semakin lama ia diam, semakin dalam ia terluka. Namun Tiara merasa satu hal pasti. Kebenaran yang setengah terlihat lebih berbahaya daripada luka yang utuh. Di kamar yang sepi, ia menyadari konflik di hatinya bukan hanya tentang Raka dan Lila, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia lebih takut dikhianati? Atau lebih takut memulai hidup tanpa seseorang yang ternyata tidak benar-benar menggenggamnya? Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak bisa ia hindari. Pagi setelah keputusan diamnya sendiri, Tiara bangun dengan tubuh terasa lebih berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena pikirannya seperti membawa beban yang tidak terlihat. Ia sudah tahu sesuatu yang tidak diketahui Raka. Setiap kata Raka kini akan ia dengarkan dengan makna ganda. Raka keluar kamar sambil merapikan rambutnya dengan tangan. Wajahnya tampak biasa saja, terlalu biasa untuk seseorang yang hidupnya sedang bercabang dua. Tiara, panggilnya ringan. Aku mau ngomong soal rencana usaha kemarin. Tiara yang sedang mengaduk teh berhenti sepersekian detik, lalu melanjutkan gerakannya. Ia tidak menoleh. Usaha? Suaranya datar. Iya. Temanku ada peluang buka reseller bahan bangunan. Lumayan. Tapi harus ada modal awal. Kata teman membuat dada Tiara mengencang. Ia tidak bertanya teman yang mana. Ia sudah lelah pada jawaban yang mungkin tidak jujur. Raka mendekat. Nadanya dibuat lebih lembut. Aku cuma pinjam dulu. Nanti kalau sudah jalan, balik. Kalimat itu terdengar wajar. Bahkan masuk akal. Dulu, Tiara akan langsung percaya. Dulu, ia akan merasa bangga bisa membantu. Sekarang, pikirannya otomatis membayangkan secangkir kopi mahal di kafe, tawa Lila, dan kalimat calon masa depan. Ia membenci bahwa bayangan itu muncul tanpa diminta. Berapa? Tanya Tiara. Raka tampak sedikit ragu, seolah menakar reaksi. 10 juta dulu. Sendok di tangan Tiara berhenti berputar. Ia akhirnya menoleh. Wajahnya tenang,
Tapi matanya mencari sesuatu di wajah suaminya. Penyesalan, gugup, tanda bersalah. Tidak ada. Yang ada hanya harap. Dan itu justru membuatnya lebih perih. Tabungan kita tinggal berapa? Kamu tahu kan? Tanya Tiara pelan. Tahu. Makanya ini buat nambah pemasukan juga. Raka tersenyum kecil. Aku kan usaha buat kita. Kita. Kata itu terasa asing sekarang. Tiara ingin bertanya. Untuk kita? Atau untuk masa depanmu dengan orang lain? Tapi ia menelan kalimat itu. Ia belum siap membuka kartu. Ia masih mengamati. Seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Adegan itu mengubah sesuatu dalam dirinya. Dulu ia diam karena takut salah. Sekarang ia diam karena sedang menilai. Ia pergi ke kamar, membuka aplikasi bank. Angka tabungan terlihat seperti sesuatu yang rapuh. Setiap digit adalah waktu, tenaga, dan penghematan yang ia lakukan diam-diam. Jarinya lah yang gemetar, bukan karena ragu memberi, tapi karena sadar uang itu mungkin bukan untuk rumah ini. Ia kembali ke ruang tengah. Aku transfer setengahnya dulu, katanya. Raka terlihat lega. Terlalu lega untuk sekadar modal kecil. Nanti sisanya nyusul ya kalau sudah pasti. Tiara mengangguk. Beberapa menit kemudian, notifikasi transfer terkirim. Raka mengucap terima kasih sambil mencium keningnya singkat. Sentuhan yang dulu membuat Tiara hangat, kini terasa seperti formalitas. Setelah Raka pergi, rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda. Tiara duduk di sofa, menatap tangannya sendiri. Ia mencoba memahami perasaan yang muncul. Ini bukan sekadar curiga. Bukan sekadar sedih. Ini rasa runtuh. Bukan runtuh karena kehilangan Raka, tapi karena merasa dirinya ikut membiayai kemungkinan pengkhianatan. Seperti ia tanpa sadar menjadi pendukung cerita yang melukainya sendiri. Harga dirinya terasa terkikis pelan-pelan. Bukan dihancurkan sekaligus, tapi digerus oleh keputusan-keputusan kecil yang ia buat demi mempertahankan sesuatu yang belum tentu utuh. Sore harinya, Sari mengirim pesan menanyakan kabarnya. Tiara membaca, tapi tidak membalas. Ia belum ingin mendengar simpati. Simpati membuat semuanya terasa nyata. Sebaliknya, Tiara membuka kembali catatan di ponselnya. Ia menambahkan satu kalimat. Hari ini aku membayar kemungkinan bahwa aku dibohongi. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Anehnya, menulisnya membuat perasaannya lebih jelas. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan baru di kepalanya. Kalau aku tahu ini salah, kenapa aku tetap memberi? Jawabannya datang pelan. Karena ia masih berharap Raka memilih kembali. Dan harapan itu membuatnya merasa lemah. Malamnya, saat Raka belum pulang dan hanya mengirim pesan singkat lagi meeting sama teman usaha, Tiara tidak lagi mengecek jam terus-menerus. Sebaliknya, ia membuka lemari kecil tempat dokumen rumah disimpan. Buku tabungan, surat-surat, catatan keuangan. Ia tidak mengambil apa-apa. Hanya melihat. Pilihan kecil terbentuk di kepalanya. Ia akan mulai mencatat setiap pengeluaran Raka secara diam-diam. Bukan untuk menuduh, tapi untuk tahu. Risikonya jelas. Semakin ia tahu, semakin sulit berpura-pura. Tiara menutup lemari pelan. Di dadanya, ada rasa baru yang lebih dingin dari marah, kewaspadaan. Dan tanpa disadari Raka, malam itu Tiara tidak lagi hanya istri yang menunggu. Ia mulai menjadi seseorang yang bersiap jika harus berdiri sendiri. Pagi itu Tiara berangkat kerja dengan perasaan yang lebih teratur dari biasanya. Bukan lebih ringan, justru lebih padat. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang mengeras. Sejak memutuskan mencatat semua pengeluaran Raka, pikirannya bergerak lebih sistematis. Ia tidak lagi sekadar merasakan. Ia mengamati. Saat ia membuka pagar rumah, Andi, tetangga yang rumahnya tepat di samping, sedang menyiram tanaman. Pria itu melirik Tiara beberapa kali, jelas ingin bicara tapi menahan. Berangkat,
Mbak Tiara, sapanya hati-hati. Iya, Mas Andi, jawab Tiara sopan. Ada jeda canggung. Andi mematikan keran. Wajahnya ragu, alisnya sedikit mengerut seperti orang yang sedang menimbang benar dan salah. Mbak, boleh ngomong sebentar? Nada itu membuat Tiara berhenti. Ada sesuatu dalam cara Andi menghindari kontak mata yang langsung menyiapkan hati Tiara pada kabar buruk. Ia mengangguk kecil. Andi menelan ludah. Saya sebenarnya dari kemarin mau bilang, tapi takut bikin Mbak kepikiran. Tiara tidak memberi reaksi. Hanya menunggu. Saya pernah lihat Mas Raka, sama perempuan yang waktu itu saya singgung. Lanjutnya pelan. Bukan cuma diantar. Saya lihat mereka masuk hotel bareng. Kalimat itu jatuh tanpa suara keras. Tapi efeknya seperti benda berat yang dilempar ke air tenang. Tiara tidak langsung merespons. Di kepalanya tidak ada ledakan. Tidak ada marah. Tidak ada tangis. Hanya rasa seperti pintu yang akhirnya terbuka pada kecurigaan yang sudah lama berdiri di depannya. Hotel. Bukan kafe. Bukan tumpangan mobil. Hotel. Detail itu menghapus ruang pembelaan yang selama ini ia sisakan. Andi buru-buru menambahkan. Saya mungkin salah lihat, Mbak. Tapi saya lihat jelas mereka turun dari mobil yang sama dan... Terima kasih, Mas Andi, potong Tiara lembut. Andi terdiam. Ia mungkin mengira Tiara akan bertanya lebih banyak, atau terlihat hancur. Tapi Tiara hanya berdiri dengan wajah tenang. Terlalu tenang. Sudah bilang, itu cukup. Lanjutnya. Andi mengangguk pelan, meski rautnya bersalah. Saya cuma nggak enak kalau Mbak sampai nggak tahu. Saya mengerti. Tiara lalu pamit berangkat. Langkahnya stabil. Tangannya tidak gemetar. Bahkan napasnya teratur. Justru itu yang membuatnya sendiri merasa asing. Di dalam angkot menuju kantor, ia menatap jendela. Kata hotel berputar di kepalanya. Tapi tidak melukai seperti yang ia bayangkan. Yang muncul justru rasa hampa. Seolah sebuah teka-teki panjang akhirnya lengkap, dan kepuasannya pahit. Sore hari ia bekerja seperti biasa. Menyelesaikan laporan, membalas email, berdiskusi singkat dengan Pak Damar. Tak ada yang berubah di luar. Di dalam, sesuatu bergeser. Dulu ia bertahan karena ragu. Sekarang ia bertahan karena sadar. Dan dua hal itu sangat berbeda. Malamnya, Raka pulang agak larut. Ia bercerita soal rencana usaha lagi, tentang calon mitra, tentang peluang. Tiara mendengarkan sambil mengangguk di waktu yang tepat. Tidak menyela. Tidak menuduh. Raka tampak nyaman dengan versi Tiara yang tenang ini. Mungkin ia mengira semuanya aman. Setelah Raka tidur, Tiara tidak ikut merebahkan diri. Ia bangun pelan, menuju lemari dokumen di ruang tengah. Laci itu dibukanya hati-hati. Bunyi gesekan kayu terdengar lebih keras di rumah yang sunyi. Satu persatu map ia keluarkan. Sertifikat rumah. BPKB mobil. Buku tabungan utama. Surat pembelian aset kecil yang dulu ia cicil. Namanya tertulis di sana. Semua atas namanya. Dulu Raka pernah berkata, biar atas nama kamu saja, lebih praktis. Waktu itu Tiara menganggapnya bentuk kepercayaan. Malam ini, maknanya terasa berbeda. Ia duduk di lantai, membaca lembar demi lembar. Setiap dokumen seperti mengingatkannya pada satu fakta sederhana. Ia yang membangun fondasi rumah ini. Bukan Raka. Bukan orang lain. Anehnya, kesadaran itu tidak membuatnya lega. Justru membuat dadanya sesak. Kalau semua ini miliknya, lalu kenapa ia merasa seperti tamu dalam hidupnya sendiri? Pikirannya berputar pada satu kemungkinan yang selama ini ia hindari. Kalau suatu hari ia harus memilih dirinya sendiri, ia sebenarnya tidak kosong. Tapi memilih diri sendiri berarti mengakui kenyataan. Dan kenyataan berarti mengubah hidup. Tiara menutup map terakhir. Tangannya berhenti di atas sertifikat rumah.
Keputusan kecil muncul, tipis, tapi nyata. Ia mengambil ponsel, memotret setiap dokumen. Rapi, sistematis. Lalu mengirimkannya ke email pribadinya yang jarang ia pakai. Bukan untuk menyerang. Bukan untuk menuduh. Hanya berjaga. Setelah selesai, ia mengembalikan semua ke tempat semula. Persis seperti tadi. Tak ada yang berubah di luar. Namun di dalam dirinya, ada satu garis yang telah dilewati. Saat kembali ke kamar, ia memandang Raka yang tertidur lelap. Wajah suaminya terlihat damai, seolah tidak menyimpan apapun. Tiara mencoba mencari rasa cinta yang dulu mudah muncul hanya dengan melihatnya. Yang ada hanya jarak. Ia berbaring membelakangi Raka. Matanya terbuka lama di kegelapan. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang tidak lagi bisa ia tolak. Kalau aku sudah siap secara dokumen dan keuangan, apa aku juga harus mulai siap secara hati? Pertanyaan itu tidak ia jawab. Tapi malam itu, tanpa sepengetahuan Raka, Tiara memindahkan sebagian tabungan ke rekening terpisah yang hanya ia kelola. Keputusan kecil, risiko besar. Dan untuk pertama kalinya, langkah Tiara bukan lagi reaksi, melainkan persiapan. Pagi setelah memindahkan sebagian tabungannya, Tiara bangun dengan rasa bersalah yang aneh. Bukan karena takut ketahuan Raka, melainkan karena ia sadar sedang melakukan sesuatu diam-diam untuk melindungi diri sendiri. Dulu, ia tak pernah membayangkan harus berjaga dari suaminya sendiri. Raka sudah keluar lebih dulu pagi itu dengan alasan bertemu calon mitra usaha. Tiara tidak bertanya detail. Ia hanya mengangguk, seperti beberapa minggu terakhir, tenang di luar, sibuk berpikir di dalam. Di kantor, pekerjaannya selesai lebih cepat dari biasanya. Namun pikirannya terus berputar. Ada kelelahan yang bukan fisik. Bukan juga sekadar sedih. Rasanya seperti berdiri di persimpangan panjang tanpa papan petunjuk. Saat jam istirahat, ia membuka ponsel, menatap kontak lama yang jarang ia hubungi. Nama itu muncul setelah beberapa detik ragu. Ustaz Farid. Ia mengenalnya dari pengajian kantor beberapa tahun lalu. Bukan ustaz yang menggurui, tapi lebih sering mendengar. Waktu itu Tiara pernah melihat bagaimana rekan kerjanya menangis saat konsultasi, lalu keluar dengan wajah lebih ringan. Tiara tidak mencari fatwa. Ia hanya ingin kepalanya tenang. Jarinya mengetik pesan singkat. Ustaz, saya Tiara. Dulu ikut pengajian di kantor Bunita. Apakah saya bisa bertemu sebentar? Balasan datang tak lama. Silakan. Habis asar saya di musola kecil dekat kantor pos lama. Sore itu, Tiara datang dengan langkah pelan. Musola itu sederhana, tenang, jauh dari hiruk-pikuk jalan utama. Ustaz Farid sedang merapikan rak Al-Quran ketika ia datang. Pria parubaya itu menoleh dan tersenyum ramah. Tiara, ya? Saya ingat. Dulu sering duduk di barisan belakang. Tiara sedikit terkejut ia diingat. Iya, Ustaz. Tidak ada pertanyaan macam-macam. Ustaz Farid hanya mempersilakan duduk. Sikapnya membuat Tiara merasa tidak diinterogasi. Beberapa detik pertama, Tiara justru diam. Sulit memulai ketika luka belum pernah diucapkan keras-keras. Saya tidak datang untuk mengadu suami, katanya akhirnya. Saya cuma lelah di dalam. Ustaz Farid mengangguk pelan, memberi ruang. Tiara tidak menceritakan detail perselingkuhan. Ia hanya bercerita tentang menjadi satu-satunya penopang rumah, tentang suami yang terus meminta, tentang rasa curiga, tentang takut salah menilai. Saya terus bilang ke diri sendiri untuk sabar, ucapnya lirih. Tapi kok makin sakit, ya? Ustaz Farid tidak langsung menjawab. Ia mengambil jeda, seperti menimbang kata agar tidak melukai. Tiara, katanya lembut, sabar itu menahan diri dari keburukan. Tapi sabar bukan berarti membiarkan diri diperlakukan tidak adil terus-menerus. Tiara menatap lantai. Kalau seseorang menaruh tangannya di api dan berkata dia sedang sabar, itu bukan sabar.
Itu menyakiti diri. Kalimat itu sederhana, tapi seperti mengetuk sesuatu yang selama ini Tiara kunci. Saya takut dianggap istri durhaka kalau berhenti menoleransi, kata Tiara pelan. Durhaka itu ketika melawan kebaikan, jawab Ustaz Farid tenang. Menjaga diri dari kezaliman bukan durhaka. Bahkan dalam rumah tangga, ada batas yang Allah izinkan untuk dijaga. Kata batas menggantung di kepala Tiara. Selama ini, ia hanya mengenal dua pilihan, bertahan atau menghancurkan rumah tangga. Ia tak pernah benar-benar memikirkan batas. Batas itu bukan ancaman, lanjut Ustaz Farid, seolah membaca pikirannya. Batas itu penjelasan tentang apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Tiara menarik napas panjang. Kalau pasangan kita marah saat diberi batas, orang yang diuntungkan oleh ketiadaan batas biasanya memang marah saat batas dibuat. Tiara terdiam lama. Ia datang untuk menenangkan diri, tapi justru pulang membawa sesuatu yang lebih berat, kesadaran. Bahwa selama ini ia bukan sabar, ia menunda rasa sakit. Sebelum pamit, Ustaz Farid berkata satu hal lagi. Doa itu penting. Tapi Allah juga memberi manusia akal untuk mengambil langkah. Di perjalanan pulang, Tiara tidak menangis. Kepalanya justru terasa lebih jernih daripada berminggu-minggu terakhir. Di rumah, Raka belum kembali. Rumah sunyi. Tiara duduk di ruang tengah, memandangi dinding yang dulu ia cat sendiri saat Raka belum bekerja. Ia mencoba jujur pada diri sendiri. Kalau tidak ada perubahan, berapa lama lagi ia sanggup hidup seperti ini? 1 bulan? 1 tahun? 5 tahun? Jawabannya membuat dadanya berat. Malamnya, Raka pulang dengan wajah biasa saja. Ia bercerita soal rencana usaha lagi. Kali ini Tiara tidak menanggapi panjang. Hanya mendengar. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tiara tidak lagi menelan semua kata itu mentah-mentah. Saat Raka mandi, Tiara membuka ponsel. Ia mengetik catatan singkat di aplikasi memo. Hal yang tidak bisa kuterima lagi. Meminta uang tanpa kejelasan. Berbohong soal aktivitas. Menggunakan uangku tanpa izin. Ia membaca ulang daftar itu. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut pada Raka, tapi karena daftar itu terasa seperti awal perubahan. Daftar itu belum ia tunjukkan pada siapapun. Bahkan belum ia ucapkan keras-keras. Namun menuliskannya saja sudah seperti melangkah ke wilayah baru. Tiara mengunci memo itu dengan password. Keputusan kecil. Risikonya belum terlihat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Tiara tidak hanya bertanya, kuat sampai kapan? Melainkan mulai bertanya, batasnya di mana? Daftar batas yang Tiara tulis malam sebelumnya masih terbayang di kepalanya saat ia bangun pagi. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti garis yang akhirnya digambar setelah sekian lama hidup tanpa pagar. Raka masih tidur ketika Tiara berangkat kerja. Wajah suaminya tampak damai, kontras dengan isi pikiran Tiara. Dulu, melihat Raka tertidur selalu memunculkan rasa sayang. Sekarang, yang muncul hanya pertanyaan, berapa banyak yang tidak ia ketahui? Hari itu berjalan lambat. Tiara menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi, tapi fokusnya terpecah. Ia tidak memikirkan Lila secara spesifik. Yang ia pikirkan justru dirinya sendiri, tentang batas yang kemarin ia tulis, dan apakah ia benar-benar siap menegakkannya. Sore hari ia pulang lebih awal dari biasanya. Rumah dalam keadaan sepi. Kunci motor Raka belum ada di tempatnya. Tiara sempat merasa lega. Ia punya waktu sendiri untuk menenangkan kepala. Ia mandi, mengganti pakaian, lalu duduk di ruang tengah dengan secangkir teh hangat. Sunyi rumah biasanya menenangkan, tapi kali ini terasa seperti ruang tunggu sebelum sesuatu terjadi. Menjelang maghrib, suara motor Raka terdengar. Pintu dibuka seperti biasa. Raka masuk sambil memainkan ponsel, tidak terlalu memperhatikan Tiara. Aku capek, katanya singkat. Seharian ketemu orang. Tiara hanya mengangguk.
Ia tidak bertanya siapa. Raka lalu meletakkan ponselnya di meja dan masuk kamar mandi. Kebiasaan baru. Ia biasanya membawa ponsel kemana-mana. Tiara menyadarinya, tapi tidak langsung bereaksi. Sampai layar ponsel itu menyala. Notifikasi masuk. Nama yang sudah tidak asing lagi di mata Tiara muncul jelas. Lila. Jantung Tiara berdetak sekali lebih keras. Lalu justru melambat. Tangannya bergerak sebelum pikirannya sempat berdebat. Ia mengangkat ponsel itu. Pesan di layar belum terkunci. Jadi minggu depan kamu beneran pindah? Aku udah lihat kos yang enak buat kita tinggal bareng. Kata-kata itu sederhana. Tidak dramatis. Tapi justru karena itu, terasa nyata. Tinggal bersama. Bukan sekadar bertemu. Bukan sekadar jalan. Tinggal. Tiara membaca sekali lagi, memastikan matanya tidak salah. Tidak ada salah paham. Tidak ada konteks yang bisa dipelintir. Ia tidak membuka chat lebih jauh. Pesan di layar sudah cukup menjelaskan arah hubungan itu. Suara pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar sambil mengeringkan rambut. Saat melihat ponselnya di tangan Tiara, wajahnya berubah. Bukan marah. Lebih ke panik yang tertahan. Kamu buka HP aku? Tanyanya cepat. Tiara menatapnya tenang. Ini muncul di layar. Raka mendekat, mengambil ponsel itu agak tergesa. Itu cuma bercanda. Tiara tidak langsung menjawab. Dia orangnya memang suka ngomong gitu. Lanjut Raka. Enggak serius. Kali ini Tiara menatap mata Raka lebih lama. Dulu, ia mungkin mencari tanda jujur atau bohong. Sekarang, ia hanya mengamati. Bercanda soal tinggal bareng. Tanyanya pelan. Raka menghela napas. Nada suaranya berubah defensif. Aku lagi dekat sama orang buat relasi usaha. Kamu selalu mikirnya aneh-aneh. Tiara merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan sakit. Bukan marah. Lebih seperti rasa lelah yang mencapai titik jenuh. Ia ingat daftar batas di ponselnya. Berbohong soal aktivitas. Menggunakan uang tanpa izin. Dan sekarang, rencana tinggal dengan orang lain. Namun Tiara tidak meledak. Tidak menangis. Tidak menuduh panjang. Justru ketenangannya membuat Raka sedikit gelisah. Aku capek, kata Tiara akhirnya. Ya aku juga capek, balas Raka cepat, seperti ingin menutup topik. Jangan bikin masalah dari hal kecil. Hal kecil. Kata itu menggantung di udara. Tiara berdiri, merapikan cangkir tehnya. Gerakannya biasa saja, tapi di dalam kepalanya keputusan mulai terbentuk. Ia sadar satu hal, percakapan ini tidak bisa dilakukan sambil berdiri di dapur atau di sela-sela emosi. Ia butuh ruang dan kesiapan. Saat melewati Raka, ia berkata dengan suara datar, "Besok kita bicara." Raka mengernyit. Bicara apa lagi? Serius, jawab Tiara singkat. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada ancaman. Justru itu yang membuat Raka tidak bisa membaca arahnya. Maksudnya? Tanya Raka. Tiara berhenti sebentar. Soal kita. Soal uang. Soal kejujuran. Raka tidak langsung menjawab. Ia terlihat ingin menepis. Tapi mungkin menangkap bahwa kali ini Tiara tidak sedang curiga biasa. Tiara masuk kamar tanpa menunggu respons. Malam itu ia berbaring menghadap langit-langit. Aneh, setelah membaca pesan itu, ia tidak merasa hancur. Yang ada justru rasa jelas. Seperti kabut yang akhirnya menipis. Namun kejelasan itu menakutkan. Karena kejelasan menuntut langkah. Ia membuka memo batasnya lagi. Membaca satu persatu. Lalu menambahkan satu kalimat baru. Rencana hidup dengan orang lain. Tangannya berhenti setelah mengetik itu. Kalimat tersebut terasa seperti pintu yang jika dibuka, sulit ditutup kembali. Besok ia akan bicara. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk menentukan.
Dan untuk pertama kalinya, Tiara sadar. Percakapan besok bisa mengubah seluruh hidupnya. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk mengumpulkan keberanian yang besok mungkin ia perlukan. Pagi itu Tiara berangkat kerja dengan satu kesadaran. Malam ini ia akan bicara dengan Raka. Keputusan itu sudah ia susun rapi di kepalanya. Apa yang ingin ia tanyakan, batas apa yang ingin ia tegaskan. Tidak ada niat bertengkar. Hanya ingin kejelasan. Namun sejak siang, Raka sulit dihubungi. Pesannya dibalas singkat. Teleponnya 2 kali tidak diangkat. Alasan yang dikirim selalu sama. Lagi ketemu orang. Tiara tidak memaksa. Justru ketenangannya membuat pikirannya bekerja lebih tajam. Ada pola yang kini mudah ia baca. Sore hari, proyek tambahan dari Pak Damar selesai lebih cepat. Ia diizinkan pulang sebelum jam biasa. Awalnya Tiara berniat menggunakan waktu itu untuk menyiapkan percakapan malam. Ia tidak memberitahu Raka bahwa ia pulang lebih awal. Perjalanan menuju rumah terasa biasa. Jalanan ramai, matahari masih tinggi. Tidak ada tanda apapun bahwa hari itu akan menjadi titik balik. Saat sampai di depan rumah, Tiara melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Sebuah motor asing terparkir di dekat pagar. Bukan milik Andi. Bukan milik tamu keluarga. Motor itu rapi, bersih, dan jelas bukan kendaraan yang biasa mampir di lingkungan itu. Perasaan dingin merambat di punggungnya. Tiara membuka pagar pelan. Pintu rumah tidak terkunci rapat. Hanya tertutup. Itu tidak biasa. Raka biasanya mengunci dari dalam. Ia mendorong pintu. Suara tawa pelan terdengar dari ruang tengah. Langkah Tiara berhenti 1 detik. Hanya 1. Lalu ia masuk. Raka berdiri dekat sofa. Di sampingnya, seorang wanita yang wajahnya langsung dikenali Tiara meski hanya pernah melihat dari jauh. Lila. Wanita itu berpakaian rapi, rambutnya tertata. Ekspresinya tidak canggung. Justru terlihat nyaman, seperti berada di tempat yang ia kenal. Raka menoleh duluan. Wajahnya langsung berubah. Pucat. Benar-benar pucat. Tiara. Suaranya tergagap. Tidak ada teriakan. Tidak ada barang jatuh. Rumah itu sunyi. Hanya napas mereka yang terdengar. Tiara memandang keduanya bergantian. Pandangannya tenang, tapi tajam. Aku pulang lebih cepat, katanya datar. Raka tampak mencari kata. Ini cuma. Lila justru melangkah setengah maju. Tatapannya ke Tiara bukan malu, bukan takut, lebih seperti menilai. Oh, katanya ringan. Ini Tiara. Nada suaranya seperti seseorang yang akhirnya bertemu tokoh dalam cerita. Bukan istri sah seseorang. Tiara menatapnya tanpa ekspresi. Lila menyilangkan tangan, lalu berkata dengan tenang namun penuh keyakinan. Sepertinya kamu sudah tahu, jadi aku nggak perlu pura-pura. Raka menoleh cepat ke Lila. Panik. Lila, jangan. Tapi Lila sudah bicara duluan. Suamimu milikku sekarang. Kalimat itu meluncur tanpa ragu. Tanpa emosi meledak. Justru karena itu, terasa menghina. Raka terlihat semakin tegang. Bukan gitu maksudnya. Tiara tidak memandang Raka. Matanya tetap pada Lila. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang seharusnya pecah. Marah. Mungkin. Atau sakit. Tapi yang muncul justru kejernihan aneh. Seperti seseorang yang akhirnya melihat kenyataan tanpa kabut. Ia melangkah masuk sepenuhnya ke ruang tamu. Meletakkan tas kerjanya di meja seperti hari biasa. Gerakan sederhana itu membuat suasana makin canggung. Lila tampak sedikit terganggu oleh ketenangan itu. Kamu nggak kaget? Tanyanya. Tiara baru bicara setelah beberapa detik. Kaget itu untuk sesuatu yang tidak diduga. Raka menelan ludah. Tiara lalu menoleh ke Raka. Kamu bawa dia ke sini. Raka gagap. Aku cuma mampir sebentar. Ke rumahku, kata Tiara pelan.
Satu kata itu, rumahku, membuat Raka berkedip. Tiara melanjutkan dengan nada tetap tenang. Rumah ini atas namaku. Cicilannya dari gajiku. Perabotannya ku beli pelan-pelan. Lila tampak sedikit berubah rautnya. Tiara tidak mengangkat suara. Mobil di luar juga namaku. Tabungan yang kamu pakai juga dari penghasilanku. Sekarang wajah Raka bukan hanya pucat. Ia terlihat gelisah. Tiara menatapnya lurus. Jadi kalau bicara kepemilikan, pastikan jelas dulu. Tidak ada kata kasar. Tidak ada makian. Justru itu yang membuat kalimatnya terasa berat. Lila tidak langsung menjawab. Kepercayaan dirinya retak sedikit. Ia mungkin datang dengan bayangan Tiara akan menangis atau mengamuk. Yang ia temui justru seseorang yang berdiri kokoh di rumahnya sendiri. Raka mencoba mendekat. Tiara, kita bisa jelasin. Tiara mengangkat tangan sedikit. Menghentikan. Besok kita bicara. Serius. Ingat. Nada itu mengingatkan Raka pada ucapan semalam. Ia lalu menatap Lila sekali lagi. Silakan pulang. Tamu seharusnya tahu diri. Kata tamu diucapkan halus, tapi jelas menempatkan posisi. Lila ragu sepersekian detik. Lalu mengambil tasnya. Kepercayaan dirinya tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi utuh. Saat pintu tertutup dan motor itu pergi, rumah kembali sunyi. Raka berdiri di tengah ruang tamu, seperti orang yang tidak tahu harus berada di sisi mana. Tiara menghela napas panjang. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Namun satu keputusan kecil terbentuk di dalam dirinya, lebih nyata dari sebelumnya. Malam itu, tanpa memberitahu Raka, Tiara menghubungi notaris yang dulu mengurus pembelian rumahnya. Hanya bertanya prosedur pengamanan aset dalam pernikahan. Bukan gugatan. Belum. Tapi sebuah langkah. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidur di rumah yang sama dengan Tiara. Namun sebagai seseorang yang tidak lagi pasti punya tempat di dalamnya. Pagi setelah Lila pergi dari rumahnya, Tiara bangun lebih dulu dari biasanya. Ia tidak benar-benar tidur semalaman. Bukan karena menangis. Air matanya seperti tertahan di tempat yang lebih dalam, melainkan karena pikirannya bekerja tanpa henti. Notaris yang ia hubungi semalam sudah membalas pesan singkat. Dokumen rumah aman selama atas namanya, tapi konflik rumah tangga bisa menjadi rumit jika tidak ditangani tegas. Kalimat itu tidak menakutinya. Justru memberi garis tegas bahwa hidupnya bukan sekadar emosi, ada hal nyata yang harus dijaga. Di dapur, Tiara membuat teh seperti rutinitas. Tangannya stabil. Hanya dadanya yang terasa berat. Raka keluar kamar dengan wajah kusut. Ia terlihat tidak tidur nyenyak. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, egonya tidak tampak di permukaan. Tiara. Suaranya pelan. Tiara menoleh singkat. Kita bicara sekarang, katanya tenang. Kalimat itu bukan ajakan. Itu penetapan. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Jarak di antara mereka hanya selebar meja, tapi terasa seperti jurang panjang. Raka mengusap wajahnya. Aku salah, katanya cepat, seolah takut kehilangan momentum. Aku akui. Aku kebawa suasana. Aku nggak mikir panjang. Tiara diam. Ia memberi ruang, bukan untuk memaafkan, tapi untuk mendengar sampai selesai. Aku nggak punya kerja tetap. Tiara, lanjut Raka. Semua ini, aku cuma ngerasa dihargai sama dia. Dia dengerin aku. Tiara mengangkat mata. Aku tidak pernah mendengarmu. Raka terdiam. Itu beda. Tiara tidak mengejar. Ia sudah tahu jawabannya tidak penting lagi. Raka menelan ludah, lalu berkata lebih jujur dari biasanya. Aku nggak punya tempat tinggal kalau kamu suruh aku pergi. Aku juga nggak punya cukup uang. Akhirnya sampai ke inti. Bukan cinta. Bukan penyesalan. Ketakutan. Jangan usir aku, Tiara, katanya lirih.
Kita bisa perbaiki. Aku bisa berubah. Kalimat itu dulu mungkin akan melunakkan Tiara. Dulu, ia akan merasa iba. Dulu, ia akan memikirkan masa lalu manis mereka. Sekarang, yang muncul justru kesadaran pahit. Raka takut kehilangan kenyamanan, bukan takut kehilangan dirinya. Tiara menarik napas pelan. Aku pernah hidup susah sebelum menikah, katanya. Kemiskinan itu melelahkan, tapi jujur. Raka menatapnya bingung. Pengkhianatan, lanjut Tiara pelan namun tegas, itu lebih menyakitkan dari tidak punya uang. Kalimat itu membuat Raka terdiam total. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi meledak. Justru ketenangan itu seperti cermin yang memaksa Raka melihat dirinya sendiri. Saat itulah ponsel Raka bergetar di meja. Nama Lila muncul di layar. Raka ragu mengangkat. Tiara hanya melirik sekilas. Angkat saja. Dengan tangan sedikit gemetar, Raka menjawab dan tanpa sadar menyalakan speaker. Suara Lila terdengar cepat. Kamu jadi pindah minggu ini? Aku udah ngomong ke pemilik kos. Raka melirik Tiara panik. Lila, nanti dulu. Namun Lila sudah melanjutkan. Aku juga mau jelas. Kamu bilang mau lepas dari istrimu. Jadi gimana? Tiara berdiri, mengambil cangkirnya, lalu berkata datar tapi cukup keras untuk terdengar di telepon. Dia tidak punya tempat tinggal tanpa rumah saya. Sunyi beberapa detik. Lila menangkap kalimat itu. Maksudnya? Tanyanya tajam. Tiara tidak mendekat ke ponsel. Ia bicara biasa saja. Motor, rumah, uang, semua dari saya. Dia belum bekerja tetap. Di seberang, suara Lila berubah. Kepercayaan dirinya goyah. Kamu bilang kamu sudah siap mandiri, Raka. Raka tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, posisi Raka terlihat jelas. Bukan pria mapan yang memilih dua wanita, tapi seseorang yang bergantung pada satu dan mencari pengakuan dari yang lain. Lila menghela napas pendek. Aku nggak mau ikut drama rumah tangga orang, katanya akhirnya. Selesaikan dulu hidupmu. Panggilan terputus. Tidak ada makian. Tidak ada ancaman. Justru penarikan diri. Raka menatap layar ponselnya lama, seperti baru sadar sesuatu runtuh. Tiara kembali duduk. Aku tidak marah kamu miskin, katanya tenang. Aku marah kamu tidak jujur. Raka menunduk. Bahunya jatuh. Topeng pembelaan dirinya habis. Namun Tiara juga merasakan sesuatu di dalam dirinya. Bukan kemenangan, melainkan kelelahan panjang yang akhirnya sampai di ujung. Ia sadar satu hal penting. Raka tidak siap menjadi pasangan, tapi juga tidak siap berdiri sendiri. Dan itu bukan lagi tanggung jawabnya untuk memperbaiki. Pagi itu tidak berakhir dengan keputusan besar. Tidak ada kata cerai. Tidak ada pengusiran. Hanya keheningan yang jujur. Namun sebelum berangkat kerja, Tiara melakukan satu hal kecil. Ia memindahkan Raka dari akses rekening bersama dan mengganti password internet banking yang dulu mereka pakai bersama. Langkah administratif. Tenang. Legal. Saat menutup pintu rumah, Tiara menyadari sesuatu. Ia tidak lagi takut kehilangan Raka. Yang ia takuti sekarang adalah kehilangan dirinya sendiri lagi. Dan kesadaran itu membuat langkahnya hari itu terasa berbeda. Lebih berat, tapi juga lebih pasti. Pagi itu rumah terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara fisik. Sofa masih di tempatnya, tirai masih warna yang sama, cangkir di rak masih tersusun rapi. Namun karena Tiara bangun dengan keputusan yang sudah matang, bukan sekadar emosi yang mengendap. Semalam ia memikirkan satu hal berulang kali. Hidupnya tidak berhenti di titik pengkhianatan ini. Tapi hidupnya bisa tersendat lama jika ia terus menunda ketegasan. Raka sudah duduk di ruang tengah ketika Tiara keluar kamar. Wajahnya lelah. Seperti orang yang semalaman memikirkan kemungkinan buruk. Untuk pertama kalinya, Tiara melihatnya bukan sebagai suami, bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai seseorang yang harus ia lepaskan.
Tiara duduk di seberangnya. Tidak ada nada menyerang. Aku sudah pikirkan, katanya pelan. Raka langsung menegakkan badan. Cemas. Soal kemarin. Soal semuanya. Potong Tiara lembut. Nada suaranya tenang, tapi tidak ragu. Kita tidak bisa lanjut seperti ini. Kalimat itu sederhana. Tidak dramatis. Justru karena itu terasa final. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku bisa berubah. Tiara, kasih waktu. Aku sudah memberi waktu, jawab Tiara. Bukan seminggu. Bukan sebulan. Raka terdiam. Tiara melanjutkan. Aku tidak akan mengusirmu hari ini juga. Kamu bisa tinggal sementara sampai dapat tempat. Tapi kita urus perpisahan baik-baik. Kata perpisahan menggantung di udara. Tidak ada kata cerai diucapkan keras. Tapi maknanya jelas. Raka memahaminya. Kamu serius? Suaranya melemah. Tiara mengangguk kecil. Aku tidak benci kamu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan orang yang membuatku meragukan diriku sendiri. Itu pengakuan paling jujur yang pernah ia ucapkan. Raka menunduk. Tidak ada pembelaan kali ini. Tidak ada alasan usaha. Tidak ada cerita calon mitra. Mungkin akhirnya ia sadar kata-katanya habis. Aku akan cari kos, katanya pelan. Tiara mengangguk. Itu keputusanmu. Aku tidak akan menghalangi. Tidak ada air mata di antara mereka. Hanya realita yang akhirnya disebutkan namanya. Hari itu Tiara tetap berangkat kerja. Bukan untuk lari dari masalah. Tapi karena hidupnya memang tidak berhenti. Di perjalanan, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dadanya terasa lapang meski perihnya masih ada. Luka itu nyata. Tapi luka bukan lagi penentu arah. Di kantor, Sari menyadari wajah Tiara lebih tenang. Saat jam makan siang, sahabatnya itu bertanya hati-hati. Kamu baik-baik aja? Tiara tersenyum kecil. Bukan senyum pura-pura. Aku lagi belajar baik-baik aja. Sari tidak mendesak. Hanya menepuk pelan tangan Tiara. Dukungan tanpa rasa ingin tahu berlebihan. Sore hari, Pak Damar memuji hasil proyek tambahannya dan menyebut bonus akan segera cair. Dulu, kabar itu mungkin langsung Tiara hitung untuk kebutuhan rumah. Untuk Raka. Untuk lubang yang harus ditutup. Sekarang, pikirannya berbeda. Ia ingin menabung. Ia ingin liburan kecil. Ia ingin punya dana darurat untuk dirinya sendiri. Bukan egois. Hanya sadar diri. Malamnya, saat pulang, rumah terasa sunyi tapi tidak menekan. Raka keluar membawa tas kecil. Ia sudah mulai mengemasi sebagian barangnya. Aku nginep di tempat teman dulu, katanya. Tiara mengangguk. Baik. Tidak ada drama. Tidak ada adegan menahan. Karena yang berakhir memang sudah lama retak. Saat pintu tertutup di belakang Raka, Tiara berdiri di ruang tamu sendirian. Ia menatap sekeliling, rumah yang dulu terasa seperti medan bertahan, kini terasa seperti ruang bernapas. Ia duduk di sofa, menarik napas panjang. Akhirnya air mata itu turun. Bukan tangis histeris. Hanya aliran pelan yang jujur. Ia tidak menangisi Raka. Ia menangisi dirinya yang dulu bertahan terlalu lama karena takut sendirian. Beberapa menit kemudian, ia mengusap pipinya sendiri. Tidak ingin larut. Tiara mengambil ponsel dan membuka memo batas yang ia tulis beberapa hari lalu. Ia membaca satu persatu. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menambahkan kalimat baru. Mengutamakan diriku tanpa rasa bersalah. Ia menatap tulisan itu lama. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terasa egois. Malam semakin larut. Tiara membuat teh hangat. Duduk di dekat jendela. Angin masuk pelan membawa suara jauh kendaraan. Hidup di luar sana tetap berjalan. Dan hidupnya juga akan berjalan. Ia tahu luka ini tidak hilang besok. Mungkin tidak bulan depan. Tapi sekarang ia punya sesuatu yang dulu hilang.
kendali. Ia tidak lagi bekerja untuk menutup kebohongan orang lain. Ia tidak lagi mencintai sambil mengabaikan dirinya sendiri. Di dalam hatinya masih ada sedih. Ya, tapi di balik sedih itu, ada ruang baru, ruang untuk dirinya tumbuh. Sebelum tidur, Tiara mematikan lampu ruang tengah. Rumah menjadi gelap, tapi tidak terasa kosong. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa pulang ke hidupnya sendiri. Dan di dalam hati yang masih belajar pulih itu, Tiara tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak kehilangan rumah tangga. Ia menemukan kembali dirinya. Kadang yang hancur bukan hidup kita, hanya ilusi yang salah orang. Jika kamu percaya harga diri lebih berharga dari bertahan dalam luka, klik like dan tulis pendapatmu di komentar.